Halo sobat sehat, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu gejala yang sering kita temui sehari-hari, yaitu kesemutan. Kesemutan atau dalam istilah medisnya disebut dengan parestesia adalah sensasi geli atau mati rasa yang dibarengi dengan perasaan seperti Anda tertusuk jarum. Hal ini terjadi ketika saraf secara tidak sengaja mendapatkan tekanan sehingga aliran darah pada saraf tidak lancar. Kesemutan pun ada yang bersifat sementara dan kesemutan berkepanjangan yang dikenal dengan istilah parestesia kronis. Kesemutan juga bisa disebabkan oleh gangguan kesehatan atau penyakit tertentu. Di bawah ini adalah penyebab kesemutan sementara dan kronis. Tidak hanya terjadi pada lengan atau kaki, kesemutan sementara terjadi ketika ada anggota tubuh yang mengalami tekanan dalam waktu lama. Hal ini membuat pasokan darah ke saraf di daerah tersebut menjadi terhambat. Anda bisa merasakan kesemutan pada kaki setelah duduk bersila atau memakai sepatu terlalu kecil. Kesemutan pada tangan juga dapat dirasakan misalnya ketika tidur dengan posisi kepala menindih lengan. Karena bersifat sementara, kondisi ini bisa mereda dengan sendirinya jika Anda membebaskan area yang kesemutan dari tekanan, seperti meluruskan kaki setelah duduk bersila atau melepaskan tangan yang tertindih. Dengan begitu, aliran darah akan kembali lancar. Penyebab lain adalah penyakit Raynaud. Penyakit ini mempengaruhi pasokan darah ke area tertentu pada tubuh seperti jari-jari, tangan, dan kaki. Penyakit ini khususnya menyerang saat penderita sedang stres, gelisah, atau berada di ruangan bersuhu dingin. Kesemutan yang terjadi secara berkepanjangan biasanya berhubungan dengan kondisi kesehatan Anda, misalnya akibat menderita penyakit diabetes, gangguan ginjal, penyakit hati, stroke, tumor otak, kanker, ketidakseimbangan hormon, multiple sclerosis, carpal tunnel syndrome, dan kompresi saraf ulnaris. Selain itu, obat-obatan yang sedang dikonsumsi juga bisa memicu kesemutan. Misalnya, obat-obatan kemoterapi yang digunakan untuk mengatasi kanker payudara dan limfoma, obat anti kejang, antibiotik, dan obat untuk penyakit HIV/AIDS. Terpapar zat beracun juga bisa menimbulkan kesemutan. Zat-zat beracun terkait misalnya merkuri, talium, timbal, arsenik, dan beberapa bahan kimia industrial lainnya. Faktor lain yang menyebabkan kesemutan berkepanjangan adalah malnutrisi akibat pola makan yang buruk, kekurangan vitamin B12, serta akibat mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Jika Anda sering merasa kesemutan, Anda bisa menanyakan penyebabnya kepada tim medis dan kemudian menelusuri riwayat medis dan keluhan, serta melakukan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang. Beberapa tes penunjang akan dijalani seperti tes darah, tes elektromiogram atau EMG, pemeriksaan cairan cerebrospinal, tes konduksi saraf, MRI, dan biopsi. Dengan hasil analisis tersebut dapat diketahui tindakan apa yang dapat dilakukan. Sebagai contoh, jika kesemutan terjadi karena diabetes, maka agar Anda selalu mengontrol kadar gula darah, menerapkan pola makan sehat, dan sebagainya. Secara umum, kesemutan bisa diminimalkan dengan menerapkan gaya hidup yang lebih sehat, misalnya rutin berolahraga, menghindari terpapar racun, menghindari atau membatasi konsumsi minuman beralkohol, berhenti merokok, pola makan yang sehat, menjaga berat badan ideal, mengobati dan mengontrol penyakit kronis jika ada seperti diabetes atau penyakit ginjal. Kebanyakan kasus kesemutan yang terjadi bersifat sementara. Anda disarankan untuk segera mengunjungi tim medis jika kesemutan yang dialami memburuk, disertai kemunculan ruam, pusing, kejang otot, sering buang air kecil, timbul rasa nyeri di leher, lengan, paha, dan jari, tubuh terasa lemah atau tidak bisa bergerak, serta kehilangan kesadaran.